Setelah dikasih teguran keras, sudah punya wajah ayu, putih, dikasih bedak. Nah itu bedaknya itu adalah bedak-bedak yang lagi ramai sekarang nih. Nah akibatnya adalah muka kamu rusak. Udah punya wajah cantik dikasih bedak segala. Kalau nenek-nenek kayak gitu baru kasih bedak. Kan? Kalau ini biarkan alami, nggak usah pakai eyeshadow. Apa shadow ya? Ya, yang ini apa namanya? Eyeshadow. Udah nggak usah pakai apapun, kamu udah cantik. Udah jangan dikasih eyeshadow, dikasih jangan. Bulu mata. Dikasih apalagi nanti jangan sebentar lagi alisnya ditanam itu. Kamu pakai tato alis nggak? Jangan sampai. Alis cincang. Jangan sampai nanti alisnya ditanam tok ditanam, jangan dong ya. Udah cantik alami ini. Yang suka sibuk dandan pakai bedak mah cuma orang Indonesia. Orang Jepang enggak, Eropa enggak. Indonesia aja udah. Nih, kalau yang udah tua-tua ya kan, umurnya di atas 40 baru, kamu baru 18 udah segini saja sudah alami, udah cantik. Dah. Ya kan? Udah jangan ya. Udah gini aja cukup, udah cantik. Kemarin katanya ada yang main ke sana. Ada yang main pagi-pagi ke tempat duduk. Iya. Siapa? Bapak Purwanto. Bapak Purwanto. Siapa Bapak Purwanto teh? Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan maksudnya apa? Dinas Pendidikan teh. Bagian apa di dinas pendidikan? Ketua ya. Apa ketua? Emang perguruan Pencaksilat. Nah, apa dinas pendidikannya? Kepala Dinas Pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan. Bawa siapa? Bawa ibunya, istrinya, Istrinya sama anaknya. sama anaknya. Emang Purwanto istrinya itu yang kemarin dibawa. Kalau ini siapa? Mawar. Mawar coklat. Bukan merah. Mawar coklat. Jadi tadi teguran. Jadi ini begitu datang ke sini sama saya langsung ditegur, suruh cuci wajah. Kenapa? Yang sudah alami jangan dirusak-rusak oleh barang-barang yang tidak bermutu. Ya? Anak muda maklum, udah cantik kasih bedak. Masih kurang. Udah cantik alami, udah tambah bedak udah cantik banget. Dibedak, aduh, nanti kulitnya rusak karena masih muda. Jadi yang lagi muda itu jangan segala dipakai, jangan segala ditempel, nggak boleh. Alami aja udah, jangan. Nanti kulitnya udah kebal, udah tua kan. Nanti udah tua, umur 50 baru. Udah, nggak boleh. Jangan lagi besok lagi ada yang nawarin ini alisnya mau ditanam. Ada tanam ya kan, ada istilah alis ditanam kan? Tanam alis. Alisnya tanam alis, jangan lagi. Alisnya ditanam, jangan lagi. Jahit tanam nih. Nah kan disulam. Sulam. Alisnya disulam lagi. Jangan dong. Ini mah wajahnya juga sudah wajah hidung mancung, ya kan? Mukanya tirus. Korea. Orang lain yang pengen punya tirus begini operasi ya? Operasi kan? Ditarik benang lagi. Tarik benang. Pegat 7 kali. Iya. Ini mah sudah cantik alami sudah, ya? Udah. Mau nggak? Ria pengen tirus kayak gitu, itu benang sampai lepas 7 kali. Betot-betot. Jadi dikasih tahu udah jalan. Orang kulit bedak itu takut kulit keriput. Mana kulitnya masih kencang, hidungnya masih kencang, hidungnya nggak usah operasi lagi, dikasih tulang apa namanya? Ada dikasih silikon. Yang Korea nggak usah, ini mah udah. Ya tinggal gigi lah, gigi dirapihin, nggak apa-apa. Kalau kawat gigi mah kan memang lumrah, nggak ada masalah kalau kawat gigi mah umum pakai kawat gigi. Cuman kawatnya kawat gigi, jangan pakai kawat berduri, itu bahaya. Kemarin Bos Ipung di situ katanya mau ngasih modal. Iya. Ngasih? Waduh, dagang apa? Ceker mercon. Ada ceker, ada mercon. Masa ceker sama mercon disatuin? Itu istilah namanya aja karena pedas. Terus? ceker mercon itu karena pedas. Iya. Terus? Itu Maksudnya ceker mercon itu gimana sih?
ceker tapi bumbunya pedas. Oh, yang bikin siapa? Ah, Bisa? bisa. Yang benar. Bisa bikin ceker mercon yang benar. Bisa. Cekernya kan ayam. Ceker ayam. Ayam kampung, ayam sayur. Ayam negeri. Ya ayam sayur, ayam boiler. Terus belinya gampang. Beli sekarung murah di Apil Hatta. Sekarung murah. Cekernya dibersihin. Iya, dibersihin. Sampai bersih jauh, jangan kotor dong, masa kakinya kan kotor. Orang Indonesia itu ceker aja dimakan, daleman dimakan. Itu oleh perusahaannya itu udah dikeluarin tuh ususnya, dibuang Pak itu. Kakinya udah dipotong-potongin di perusahaan ayam itu, sudah dipotongin kaki, dipotongin, dikeluarin usus. Oleh bangsa Indonesia mah dibeli, dipasang. Ceker. Nah, terus cekernya dicuci, terus diapain? Di presto dulu. Di presto teh diapain sih? Supaya Dimasukin apa di presto teh? di Alatnya kayak direbus, presto. kayak direbus. Dimasukin, direbus kayak direbus. Oh, di tempat presto, direbus. Terus Ya tunggu dulu sampai lunak. udah lunak diapain? Ya nanti bikin bumbunya. Bumbunya apa aja? Bumbunya bawang merah, Bawang merah, terus bawang putih. cabai merah. Memang bawang merah sama bawang putih itu selalu musuhan loh, jangan salah. Ya kan? Ada ceritanya, ada bawang merah, Itu bawang putih. bertemannya di ceker mercon. Jadi bawang merah dan bawang putih itu nggak pernah akur karena dia saudara tiri. Ya. Ya kan? Tapi kalau di ceker mercon dia kompak. Kompak. Kenapa kompak? Karena diulek. Ada ular. Jadi orang itu kalau musuhan nggak akur, ulek aja. Masa saya harus diulek juga? Nah, diulek. Nah, bawang merah, bawang putih diulek. Terus dikasih garam. Iya cabai merah. Garam dulu dong. Itu mah nanti kalau udah Jadi nggak dulu garam diulek nggak? Bawang merah, bawang putih, cabai merah diulek. Ya. Terus Cabai rawit sama cengek. Ya. Cengek diulek. Terus Sama kemiri. pakai kemiri. Kemiri itu naon bahasa Indonesia, bahasa Sundana? Muncang. Muncang diulek. Ya. Kamu bisa nguleknya? Pakai Blender. Ya udah nggak apa-apa, pakai blender nggak apa-apa, wis pakai blender. Nah terus udah di blender, Ditumis. ditumis, Oseng. diosengin ke katel, kasih minyak. Ya. Terus Habis itu Kasih air. Ya kasih air, terus kasih daun salam, daun jeruk. daun salam, daun jeruk, pakai Serai. serai nggak? Serai. Serai, terus laja. Tahu laja kan? Tahu. Nah, laja mah nggak di blender nggak, dipek-prek. Iya. Nah masukin, terus kasih garam, Iya, kasih garam, kasih gula, kasih gula merah, gula putih, gula putih, terus Minyak. masako, Oh. kecap. kecap. Oke segitu aja. Saya mah nggak usah pakai yang bumbu kimia tadi, kalau saya nggak usah. Nah terus diairin, Iya, diairin. direbus Iya. sampai matang. Jadilah ayam mercon. Jadi ayam mercon tuh ada airnya, Enggak ada. Nggak ada. Nanti kering. Iya, nanti. menyerap. Iya. Oh, dikasih modalnya berapa Pak Bos Puranto? 1.500.000. Oh, bikin ayam mercon. Ngirim ke sini. Kecil amat. Oh gede dong segitu. Orang modalnya cuma Anak sekolah dikasih 1,5 juta mahal. Orang modalnya cuma 50.000, 5.000 satu porsi. Oh, pantesan. Bikin berapa porsi dari 1,5 tuh? Yang 1,5 uang modalnya dipakai berapa? Semuanya, ya. Iya, Cukup untuk 300. Dipakai berapa? Dipakai 350. Ribu. Iya. Nah kan, oke, modal 350.000 berarti masih ada 1.150.000. Dikemanain duitnya? Ditabung. Di mana? Di rumah. Ditabungnya di rumah, di bank. Di rumah. Disimpannya di mana? Di celengan, di bawah tempat tidur, Di ayah. dititipin. Wah, lu ini. Karena kalau misalnya karena kalau disimpan sendiri kadang suka nggak sadar gitu ngambil gitu. Oh, Makanya disimpannya di ayah, nggak disimpan di bank. Enggak. Enggak, karena suka diambilin pakai ATM. Oh gitu. Terus belajar dong untuk bertahan tidak ngambil. Jadi tukang dagang kalau boros gak ada arti. Dagangannya habis, hilang duitnya. Kemarin suruh online di puput gitu kan bisa. Sekarang terus dititipin di ayah. Nah, udah nitip berapa di ayah? Ya itu kemarin. 1.150.000. Yang 350 terjual jadi berapa? Kemarin baru bikin apa? Yang jadinya tuh baru bikin 70 keluarnya. 70 paket. Enggak, ini apa? Modalnya baru 70.000. Sisanya? Sisanya masih disimpan sekarang. Oh, jadi dari belanja sekian itu baru digunakan
Baru Itu dibuat. 70. Kapan mau dibikin lagi? Nanti kalau udah itu Saya daftar pesen. online. Saya pesen, bikinin Tuh, semuanya. Pesan apa tuh? Bikinin semuanya. Kapan mau bikinnya nanti saya ke situ. Bener nggak bikinnya sendiri apa nyuruh mama? Bikin sendiri. itu Yang sendiri. benar. Nanti dilihat ya Boleh. bagaimana bikin ceker Bisa. mercon. Kapan mau bikinnya? Boleh kapan aja Sabtu. Hah? Sekarang. Sekarang. Kalau sekarang susah nyari cekernya Pak. Kan udah ada di kulkas. Iya sih, tapi kan nggak banyak. Ya nggak apa-apa, seadanya aja. Seadanya aja. So, buat buka puasa. Nanti buka puasa malam itu sore makannya sama ceker mercon. Hah? Lada nggak mercon. 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 Apa disebut mercon itu bukan merendah. Bukan lada. Oh, bukan lada. Kalau beda makanan. Bahasa Indonesia kan nggak ada lada, bos. Pedes. Jadi kena sebut mercon begitu di air. Pedas. Tapi enak. Enak lah. Apalagi kalau Jangan pakai lah. Enak nggak? enak banget. Oh. Lahnya itu penguat. Enak lah. Oh, gitu. Gitu. Bener nih. Pakai bonteng lagi. Ada bonteng. Pakai bonteng apa? Kan biar redam itu. Itu cabai rawitnya berapa cengeknya? Pedas. Bisa pedes gitu. 15. Biji. Ya pedes. Oh. Iya. Nanti pakai level-level, Neng. Iya. Pakai level tuh gimana? Ya, ada yang Level 1 level mungkin 1 sedikit gitu kan. sedikit. Ya, saya mah level 1 aja. Cukup 5 biji. Kalau pakai air 10 buat. Oh, itu cara bikin ceker. Segar mercon Gitu, sama. bener. Ada hubungan nggak ceker sama bedak? Nggak ada. Jadi kalau dagang ceker mercon, fokusnya adalah pada kualitas makan, bukan kualitas wajah. Ya kan? Karena kita dagang makanan kan. Ada ceker yang dijual Ceker yang bukan wajah. Ceker wajah. Bukan wajah. mercon. Karena fokusnya pada cekernya yang harus enak. Itu yang saya maksud. Iya. Itu yang disebut dengan profesional. Bukan misalnya karena kita cantik terus orang datang di situ hanya untuk lihat cantiknya. Itu sebentar itu orang datang. Karena Pak orang ya cantik juga kan punya orang, misalnya orang ngapain gitu. Tapi kalau makanannya kan dinikmatin. Itu profesionalisme. Itu kan keren. Tapi benar. Bisa nggak nanti nggak di blender diulek? Bisa. Karena beda rasanya antara di blender sama diulek. Kalau diulek pakai perasaan. Kalau untuk bos ibu blender nggak apa-apa. Untuk saya diulek. Nggak boleh pakai blender karena saya tidak boleh hatinya diwakili listrik. Ya kan? Kalau diulek berarti pakai hati. Makanya kan kenapa makanan Sunda seperti sambal susah di franchise? Karena apa? Karena dia nggak bisa distandarisasi sambal jadi blender tuh nggak bisa. Makanya dia harus diulek. Karena diulek dia pakai perasaan dia. Jadi rasa yang uleknya itu masuk ke, kalau bahasa Bas Ipung mah, tertransendensi ke makanannya. Sehingga ketika yang juru masaknya pergi, sambalnya hilang rasanya. Gitu. Diulek. Kalau buat saya kan hanya bikin 5 ceker atau 10 ceker kan ngulek gak terlalu banyak bumbunya. Ngulek bawang kan gampang. Bawang berapa siung? Kemarin mah 15. 15 siung. Oh gampang, 15 siung. Kalau saya berarti nggak usah 15 siung, 5 siung. Karena kan cekernya cuma 5. Kemarin cekernya berapa? 15 ceker 5 siung. Cengeknya 10. Cabe? Cabenya 3 kali. Bawang putih? Kemarin apa sekarang? Bawang putih. Nah yang nanti. Oh, bawang putih. Aku mah cukup bawang merah aja kan sudah ada putihnya. Dan yang paling penting cekernya milihin jangan yang rombegen. Kan ayam dia yang rombegen bahaya. Dapurnya bersih nggak? Nah itu penting. Pertanyaan yang kedua, dapurnya bersih nggak? Pokoknya kalau saya setiap ketemu anak perempuan pasti saya tanya, dapurnya bersih nggak? Bersih lah dia yang bersih. Gue belum tentu, orang cantik kadang-kadang jorok di dapurnya. Bersih kalau dia. Kadang-kadang jorok di dapurnya. Kita
udah beberapa kali ketemu orang yang dianggap cantik jorok. Bersih kalau dia pengecualian. Kecualian dapurnya bersih nggak? Bersih, Suka ya. nyapu nggak di dapurnya? Suka disapu nggak? Suka, ya kan? Piringnya suka dicuci halaman nggak? rumahnya aja, halaman rumahnya bersih. Piringnya suka dicuci nggak? Cuci. Bajunya diabrukin di mana aja kan tiap sudut nggak? Enggak, di lemari. Di lemari, gantungannya rapi. Itu dong, baru sesuai dengan kecantikannya. Iya. Ya kan? Yang cantik itu harus sempurna. Itu kenapa? Saya selalu ngomong ya, termasuk yang masalah Yesi ya. Saya tuh apa sih yang lagi saya omongin itu? Yang lagi saya omongin itu adalah hampir anak-anak muda sekarang yang generasi Z itu, anak-anak perempuan tuh nggak ngena cuci piring, nggak ngena nyuci baju, nggak ngena nyetrika, nggak ngena ngepel, nggak ngena ngulek atau ngareku. Dia tradisinya itu cuma punya dua dalam hidupnya yang dia mampu. Satu bikin mie rebus, dua ceplok telur, tiga masak. Masak nasinya itu di rice cooker. Pakai bedak kue kandang. Gigi aja dikawat, bedak kandel, baju necis, ya kan? Baju necis, ya kan? Wajah glowing, nenteng HP, ya kan? Tapi nggak punya apa-apa, hutang di mana-mana. Ini penting, Ibu Sri Mulyani itu menyampaikan bahwa generasi milenial sekarang rata-rata nggak punya tanah sama nggak punya rumah. Kenapa nggak punya tanah? Dulu orang tua dulu tuh tanah saya begitu orang punya penghasilan pertama yang saya beli itu tanah. Kenapa? Yang sekarang itu hidupnya satu, uangnya pakai cicilan mobil atau motor. Dua, ya kan? Uangnya pakai setiap hari harus bayar kuota. Ketiga, setiap seminggu sekali, sebulan sekali dia harus belanja baju. Yang keempat, seminggu sekali healing. Gajinya UMK 3,5, 4,2. Habis ya. Gaji misalnya 4,2 UMK. Kalau tiap minggu healingnya habis 300.000, itu kali sebulan, kali 4 berapa? 300 kali 4? 300 Kali 4. kali 4 Itu minimal 7.200. 7.200. Kuota sebulan jatah berapa? Taruhlah 200. Ya kan? Pulsa berapa? Setoran motor berapa? Bayar BBM berapa? Habis. Makanya pernah kan ada kejadian di YouTube saya kan, anak nabrak mobil orang. Habis itu badannya gemetar, wajahnya sangat pucat. Kenapa? Karena di dompetnya hanya ada uang 200.000. Habis jalan-jalan dari Bogor ke Sumedang. Kayak yang tadi, ya harus belajar dong. Kalau udah ada disimpan di tabungan, caranya apa? Ya caranya jangan pakai ATM. Banyak malas ngambil. Iya dong, kalau pakai ATM kan malu Pak ke teller. Iya. Kalau nggak punya ATM, kan datang ke teller malu kalau ngambil 100.000, ngambil 200.000 kan malu. Bertahan, tabungan nggak boleh diambil. Yang diambil simpan uang di rumah aja, ada jatah. Ayo, kuat-kuatan sekarang. Sebulan jatah berapa? Sehari berapa? Sehari 50. 50.000. Buat apa anak sekolah? Buat jajan, beli makan. Jajan berapa? Jajan 20 paling sekolah. Jajan sekolah 20. Beli apa? Beli nasi, makan. Kan di rumah punya nasi uduk, ngapain jajan sekolah? Makan lagi, makan siang. Hah? Makan siang. Makan siang. Kan pulang jam 3. Yang pulang jam 3. Kenapa nggak buat Tupperware? Nah ini penting. Kenapa yang di rumah nggak buat Tupperware dari rumah, buat makanan? Atau suruh pas jam 2 makan siangnya jam berapa? Jam setengah 11. Setengah 11. Atau pas setengah 11 minta dianterin orang ke sekolah, kan deket jaraknya kan? Anterin nasi. BBM habis berapa? Harus ngirit dong, biar jadi orang kaya. Ya, nggak boleh lagi. Mulai besok. Mulai besok, ya kan? Oke. Jajan dari sekolah, habis sekolah berapa makan sekali makan? 20 sama minum Makan, oke minum. Makan 20 sama apa makannya? ayam geprek. Ayam geprek. Di rumah bisa bikin kaki mercon.
Kenapa harus beli ayam geprek? Ya kan? Di rumah dong. Beli ayam 1 ekor 70.000, 50.000 juga cukup. Cukup untuk berapa hari? 5 hari. Simpen di freezer. Goreng tiap hari. Belajar efisien. Terus apa lagi? Minuman. Jadi habis berapa, Mak? Jajan di sekolah? Ya 20. 20.000 dengan minum. Terus Ongkos pulang pulang pergi. Gojek ya. Naik Gojek berapa? 1 hari pulang pergi itu 24.000. Pulang pergi 24.000. Sebulan berapa? 750. 750. Kalau ngambil kredit motor? Sebulan cicilan berapa? Hah? Kenapa ngambil kredit motor? DP-nya Pak. Hah? DP-nya. DP-nya berapa? Juta setengah. Ya kan bisa nabung dulu. Iya. Nabung dulu. Nabung dulu sampai 1,5 juta, kasih DP motor, yang antar jemputnya ayah. Kan ayah jadi punya motor. Jadi pakai misting dulu, kan Ah. lumayan tuh 20.000 dan 600.000. 600.000 sebulan. 3 bulan dapat DP mah. DP motor. DP motor kan yang antar jemputnya ayah. Berarti pergi ke sekolah itu sama dengan kita tidak bayar ongkos. Karena ongkosnya sudah dirubah menjadi bayar DP motor. Benar. Kan punya motor? Kan dipakai kakak kerja. Bukan, kan bisa punya motor sendiri. Beli motor sendiri. Kredit. Yang ini, nah uang jatah setorannya itu ngambil dari jatah untuk ongkos. Kita ngasih ekonomi nih, biar pinter generasi Z ini. Ya kan? Nanti ribut lagi kayak orang-orang. Baru, jangan gitu loh. Nah, itu terus apa lagi? Sudah. Bisa nggak merubah itu? Bisa. Terus konsisten. Ciri khasnya mama yang duduk, neng ceker mercon. Konsisten ceker mercon.